Kita lanjut ke materi terakhir keempat yang akan gue bahas ya maksudnya. Pertemuan ke-13 kalau di responsi ke-14 ya. Ini mana di sini pertama-tama gue akan membuktikan fungsi pembangkit momen gitu. Fungsi pembangkit momen tuh sangat menarik ya karena apa nyebutnya ya? Karena ya menarik aja menurut gue. Di sini apa ya? Gue mau ngomong apa ya? Oke, di sini sebagai permulaan gue ingin menjelaskan. Ini harus didengar, jangan di skip. Nah, ini harus diingat. Fungsi pembangkit momen ini bakal kepake ya. Jadi nggak cuman di kalian, saran gue kalian ini mendengar ini bukan cuman untuk bisa mengerjakan PTP, tapi dipahamin karena akan kepake di statmat terutama. Karena fungsi pembangkit momen ini sering banget dipakai di statmat. Kalau misalkan di teris itu lebih ke fungsi pembangkit peluang, tapi kan di sini nggak terlalu didalami nanti teman-teman. Kalau misalnya mau mendalami fungsi pembangkit peluang, calling-calling gue aja buat tutor. Ini malah promosi. Ya gitu aja lah maksudnya. Jadi idenya di sini adalah fungsi pembangkit momen. Teman-teman harus tahu apa? Harus tahu fungsi masa peluang pertama. Dan harus tahu definisi dari fungsi pembangkit momen. Yaitu fungsi pembangkit momen definisi apa? Nilai harapan dari E pangkat TX gitu. Tapi sebelum kita memulai video kali ini lebih baik kita berdoa agar dilancarkan dalam mempelajarinya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Di sini udah ada semuanya lengkap 100% dan sebenar-benarnya sebetul-betulnya ya. Kita mulai dari Pubacak Bernoulli. Nah, peluang X besar. Oke. Ininya fungsi masa peluang dari Bernoulli itu apa? Satu min P ketika X-nya itu nol dan P ketika X-nya 1. Teman-teman tahu. Jadi kok gua bakal lebih jelasin cuman gue cuma nulis notes aja di sini. Teman-teman lihat di pertemuan yang lain-lainnya biar nggak makin panjang juga videonya. Terus kita mau cari momen ngomong apa gua? Mau cari momen fungsi pembangkit momen dari apa? Gue mau ngomong apa sih? Fungsi pembangkit momen dari Bernoulli itu dia maksud gua. Untuk mencari fungsi pembangkit momen dari Bernoulli berarti kita punya apa? Karena nilai definisi dulu MXT sama dengan nilai harapan E pangkat TX. Oke, terus di sini sigma. Kenapa sigma? Karena di sini adalah pubacak diskret ya teman-teman. Nah, terus berarti kita punya sigma untuk seluruh X. E pangkat TX dikali fungsi masa peluang dari X. Kita masukin di sini. Oh, ternyata di sini kan terdefinisi cuma di 0 sama 1. Yaudah kita masukin aja kemungkinan nilai X gitu. 0 ketika X-nya 0 dan ketika X-nya 1 gitu. Nanti didapat berarti 1 dikurang P. Oke, sorry. Berarti kita punya ini ketika X-nya 0, ini ketika X-nya 1. Kita punya berarti nanti setelah di arrange gitu atau disederhanakan, kita punya oke, PX P0 berarti apa? P0 berarti apa? 1 min P. Nah, di sini 1 min P. E pangkat 0 1 kan ditambah E pangkat T P1 apa? P gitu. Jadi kita punya 1 min P ditambah E pangkat T P gitu. Berarti kita punya di sini momen fungsi pembangkit momen dari Bernoulli dengan parameter P itu adalah P dikali E pangkat T ditambah 1 dikurang P. Gitu. Udah, simpel kan? Gitu. Asal teman-teman tahu definisinya itu apa, tahu ini pubacak kontinu atau diskret karena pas UTS gue melihat ada yang mengerjakan Poisson dengan integral atau Poisson dengan integral atau eksponen dengan sigma gitu. Teman-teman tahu tapi benar gitu menurutnya. Intinya teman-teman tahu gimana caranya tahu, oke, pertama apa? Tahu definisi fungsi pembangkit momen. Nilai harapan E pangkat TX. Nah, kan dari nilai harapan teman-teman harus cari dong. Ini pakai integral atau sigma. Teman-teman harus tahu ini pembaca diskret atau pembaca kontinu. Setelah pembaca diskret atau kontinu, teman-teman harus tahu fungsi masa peluang. Fungsi masa peluangnya ini fungsi masa peluangnya ini apa? Fungsi masa peluang atau FKP-nya tuh apa dari sebaran itu? Kayak gitu. Terus tinggal dikerjain nanti dapat. Biasanya ini menggunakan konsep kalau misal sigma itu menggunakan deret atau teorema nanti kalau untuk menyederhanakannya. Kalau misalkan integral ya biasanya pakai gamma kayak gitu. Nah, di sini kan gue belum nambahin nih. Nah, misalkan kita ditanya nih nilai harapan, gue juga sekalian iseng sih nggak kepikiran. Nih saya tanya nilai harapan X gitu. Ingat ya momen ke K itu kan sama dengan fungsi pembangkit momen. Kita turunin sebanyak K kali, terus kita substitusi T-nya sama dengan 0. Misal kita mau cari nilai harapan X gitu untuk yang si continue ini. Berarti kita punya MX kita turunin sekali,
Terus kita substitusi T sama dengan 0. Berarti kita sini punya D per DT ya. DT dari apa? PET ditambah 1 kurang P. Berarti kita punya apa? Di sini kita punya, kita substitusi T sama dengan 0. Turunan dari PET itu nanti jadi apa sih? Jadi sama nggak sih? PET. Ini kan jadi tambah 0 dikurang 0 gitu. Kita substitusi T sama dengan 0. Nanti hasilnya adalah P. P pangkat P dikali ya pangkat 0 atau nilai harapannya sama dengan P. So gue Bernoulli itu ini kan nilai harapan. Coba lihat. Iseng, 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 iseng. Maaf dah lupa cok. Mana? Diskret khusus mana sih? Oh ini. PA cok. Memalukan. Nilai harapan Bernoulli apa? Oh, P kan. Nah, coba kita cari var X ya sekarang. Ini gue buktiinnya gampang aja biar nggak lama sebenarnya. Terus kalau misalnya punya nilai var X berarti apa? Berarti kita butuh ya, var X kuadrat. Sama dengan apa? Langsung gue ambil dari sini ya. D, oh sini. M definisikan 2, 0 gitu. Terus kayak di sini gue udah pernah nurunin sekali. Jadi gue tinggal nurunin sekali lagi kan. Dari apa sih? Ini kita turunin tuh ini. Ini kan turunan, udah kita turunin nih. Nah, kita substitusi T sama dengan 0. Terus nanti dapat hasilnya apa berarti? Kita punya lagi P pangkat T gitu. Substitusi T sama dengan 0 gitu. Berarti kita punya P lagi gitu kan. Sudah berarti punya var X itu kan. Var X berarti apa? Var X sama dengan P dikurang P kuadrat. Jadi P 1 min P. Benar nggak gua? Fantastis. Ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau nanti ditanyanya nilai harapan atau varian dari perubahan acak menggunakan fungsi pembagi momen kayak gitu aja. Jadi teman-teman kalau buat nilai harapan X berarti fungsi pembagi momen teman-teman turunin sekali, substitusi T sama dengan 0. Terus kalau misalnya momen kedua, fungsi pembagi momennya teman-teman turunin 2 kali. Jadi kayak sebenarnya teman-teman cari fungsi pembagi momen nilai harapan X dulu. Nanti kan ada kita turunin sekali, terus nanti kita turunin lagi sekali buat cari di momen kedua ini. Terus bisa substitusi T sama dengan 0 gitu. Nanti var X-nya dapatlah kayak begini. Ini gue cukup dibuktikan yang ini aja, karena yang lain juga sama aja, sebenarnya tinggal konsep penurunan. Nah, bagi yang nonton video ini, mau ngasih tips, nanti akan keluar di ini ya, walaupun nggak dikasih tahu di sini, tapi dengan harapan teman-teman nonton video ini, teman-teman udah tahu gimana cara mengerjakan ininya ya. Jadi ini bakal penurunan, bukan, kalau misalnya disuruh soal untuk mencari nilai harapan atau varian, jadi nilai harapan atau varian atau keduanya, menggunakan fungsi pembangkit momen, itu bakal ada di kuis. Tapi nggak tahu yang mana. Jadi teman-teman cobalah turunin sendiri. Kalau misalnya teman-teman bingung, apakah nanti teman-teman saya di Google itu pasti nanti sorry, nilai harapannya itu udah pasti sama seperti yang ada di itu di sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal cari turunan pertama turunan kedua dari situ aja sih si momen itu. Nanti teman-teman kalau misalnya bingung tanya aja bagi orang-orang yang nonton video ini ya gitu. Terus yang kedua kita nyari binomial, misalkan kita punya binomial parameter n, p gitu. Berarti kita punya apa? Peluang X sama dengan X kan. Fungsi massa peluangnya itu kombinasi NX, peluang X dikali 1 min P pangkat N min X gitu. Untuk X-nya itu dari 0 sampai 1. Berarti, terus di sini gue punya catatan teorema binomial. Teorema binomial tuh bunyinya seperti ini. Kayak gitu. Dan gue juga baru tahu ini sebenarnya pas di teris, cok. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman udah tahu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lain-lain, teman-teman bisa mengerjakan lah. Nah, berarti kalau misalnya kita mau fungsi massa, fungsi pembangkit momen, kita tulis dulu definisi ya, yaitu MXT sama dengan nilai harapan E pangkat TX. Yang dimana berarti ini
nilainya sigma sama dengan X sama dengan 0, sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat X PX gitu, fungsi massa peluang X. Ini definisi dari nilai harapan ya. Terus karena kita tahu di fungsi massa peluangnya ini adalah binomial, yaudah kita masukin fungsi massa peluangnya binomial. E pangkat X dikali kombinasi dari NX, eh, P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X gitu. Dengan berarti nanti sampai N doang gitu. Sigma dari 0 sampai N gitu, X sama dengan 0 sampai N. Terus di sini berarti kita bisa rearrange lah kita nyebutnya. NX-nya tetap kita kombinasi NX. Terus karena di sini sama-sama punya X, nih karena pangkatnya X, kita bisa gabungin. Karena teman-teman perlu tahu, misalkan kita punya eksponen X gitu. Ini kan sama aja kayak eksponen A pangkat G pangkatin X gitu. Pangkat A dipangkatin X gitu. Atau sama aja kayak bisa juga kayak gini kan. Nah, kayak gitu. Nah, makanya ini sama. Jadi kita punya eh eksponen pangkat T dikali dikali P kita pangkatin X gitu. Karena kan nanti nilainya jadi E pangkat T P X itu jadi apa? ETX PX gitu kan. Nanti dapat dikali sama 1 min P pangkat N min X. Nah, nilai ini kan akan sesuai dengan teorema binomial gitu. Lihat teman-teman teorema binomial ya. eh di sini X tambah Y pangkat M akan sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai M, MK, kombinasi MK, X pangkat K, Y pangkat M. Ya udah, berarti M ini kan kita ganti N nanti, terus K diganti X. Gitu, kalau udah sesuai, berarti kita punya X-nya itu apa? X-nya itu yang ini, Y-nya itu yang ini. Berarti kita punya E pangkat T dikali P ditambah 1 min P pangkat kita pangkatin N gitu. Jadi kita punya PET tambah 1 min P pangkat N dipangkatin N gitu. Jadi gitu untuk mencari fungsi pembangkit momen ya. Terus untuk mencari nilai harapan ini sebenarnya mirip, cuma nanti bakal ada berarti ada apa? Coba let's see. Ada N. Jadi NP terus jadi ya ada N-nya juga. Gitu aja sebenarnya konsepnya sama sih. Gitu ya teman-teman. Terus, jadi kalau misalnya untuk binomial, dia akan memanfaatkan teorema binomial. Terus untuk Poisson, ini biasanya sering keluar nggak sih? Misalnya Poisson, fungsi massa peluangnya itu seperti ini. Terus Poisson dengan parameternya lambda ya. Fungsi massa peluangnya seperti ini. Kita akan memanfaatkan nanti deret Maclaurin, yang dimana E pangkat X itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat K per K faktorial. Ini sangat sering banget dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita cari fungsi pembangkit momen dari sebaran Poisson, MXT, kita lihat ke definisinya apa nilai harapan E pangkat X. Atau sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga E pangkat X dikali fungsi massa peluangnya. Fungsi massa peluangnya kita tinggal substitusi batasnya sampai tak hingga ya kalau Poisson tuh. Uh, PX-nya ini kita jadiin apa? Kita masukin 1 per X faktorial dikali E pangkat min lambda dikali lambda X gitu. Pangkat min lambda keluar di sini karena nggak mengandung X. Terus ya udah sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per X faktorial pangkat T lambda X. Oke, kenapa eh, ini kita bikin pangkat, kita masukin, kita gabungin gitu. Karena teman-teman harus lihat di sini X pangkat K per K faktorial itu akan jadi pangkat X. Makanya di sini karena K-nya kita ganti X saja, K-nya kita ganti X, 1 per, misalkan jadi 1 per K faktorial, pangkat T lambda K. Nah ini kan bisa kita jadiin teorema Maclaurin kan, deret Maclaurin gitu. Makanya di sini kita mau mendekatkan kepada deret Maclaurin. Makanya di sini pangkat TX sama lambda X itu kita gabungin gitu. Maka nanti kita punya sigmanya seperti ini. Yang dimana ini kalau kita deketin ke deret Maclaurin, kita punya pangkat X. Atau kalau di sini berarti kita punya apa? Pangkat dalam yang ini kan. Pangkat pangkat T dikali lambda gitu. Kayak gini. Yang dimana ini berarti apa? Kalau ini perkalian, dikali berarti kan tinggal perkalian penjumlahan pangkatnya. Pangkat min lambda ditambah pangkat T dikali lambda gitu. Atau sama dengan eksponen dari lambda pangkat T min 1 gitu. Untuk fungsi pembangkit momen ya teman-teman. Nanti kalau misalkan nilai harapannya tinggal teman-teman turunin sekali sama kayak yang ini lah mirip-mirip. Terus momen keduanya itu teman-teman turun sekali, variannya tinggal momen pertama dikurang momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin kayak gitu. Ini mengamalkan deret Maclaurin ya teman-teman. Terus untuk geometrik dengan parameter P gitu, kita punya fungsi massa peluangnya seperti ini. Nah, dengan X itu 1 sampai tak hingga ya.
Terus deret Maclaurin-nya, kita akan menggunakan pendekatan deret Maclaurin juga, yang dimana 1 min X pangkat R, itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai T hingga, di sini kombinasi K plus R min 1, K, X pangkat K gitu. Yaudah, kalau kita mencari fungsi pembangkit momen, berarti kita manfaatkan ini dengan definisi yaitu nilai harapan E pangkat X itu akan sama dengan langsung di sini gue ya. Sigma dari X sama dengan sampai T hingga E pangkat X dikali fungsi massa peluangnya. Fungsi massa peluangnya P 1 min P pangkat X min 1. Terus di sini gue akan mendekatkan, oke, kenapa sih harus ada seperti ini? Jadi ini pendekatan ini digunakan agar kita bisa menggunakan deret Maclaurin. Pertama, kenapa? Karena deret Maclaurin itu mulainya dari 0 dan ini masih dari 1. Jadi di sini kita akan melakukan sedikit modifikasi yang dimana berarti dari sini di sini gue bakal kali dengan E pangkat T min T gitu. Kenapa E pangkat T min T ini bisa dimasukin? Karena E pangkat T min T itu jadi apa? Jadi 0. E pangkat 0 1. Jadi kayak nggak mengubah apa-apa, nggak mengubah sebuah persamaan, nggak mengubah sebuah nilai gitu. Jadi kita punya di sini E pangkat T min T. Nanti E pangkat T-nya kan bisa jadi E pangkat T ini jadi E pangkat T dikali E pangkat min T kan. Nah, E pangkat T-nya ini keluar ke sini. Berarti kita di sini punya apa? E pangkat TX dikali E pangkat min T gitu kan. Berarti nanti kita punya E pangkat T dikali dalam kurung X min 1 gitu. Nah, terus nanti nilai ini kita kan punya pangkat X min 1. Berarti kita nanti bisa masukin sama kayak di pembuktian apa sebelumnya gitu. Jadi kita punya E pangkat T 1 min P. Nanti kita pangkatin X min 1 gitu kan teman-teman. Nah sekarang kita udah punya konsep yang ini nih. X pangkat min 1. Kita tinggal bikin ini jadi X gitu di sini. Pangkat K, sorry. Terus tadi di K-nya mulai dari 0. X-nya mulai dari 0. Nah gimana caranya? Misalkan K ini sama dengan X min 1. Berarti kalau K min 1, ini jadi K. Di K. Terus di sini gimana jadi K sama dengan 0? Kalau misalnya K sama kita mau K sama dengan 0, berarti kita K sama dengan X-nya berapa di sini? X-nya kan dibilang 1 tuh. 1 dikurang 1. Berarti K-nya mulai dari 0. Makanya di sini sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga E pangkat T dikali 1 min P pangkat K gitu. Maka nilai ini bisa kita dekati ke konsep deret Maclaurin yang di sini dengan R-nya itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Misalkan teman-teman di sini punya apa? K plus 1 min 1 K gitu kan. Ini kan R, ini tuh R gitu. Oh, berarti gini. Iya, begini. Nah, ini itu kan akan sama dengan apa berarti? K K gini. Sama dengan apa berarti? K faktorial per apa? K min K faktorial per K faktorial kan? Berarti kita punya apa? 1 anjir. Nah, makanya itu 1. Jadi di sini tuh nggak ada. Berarti di sini ini tuh R di situ. R sama dengan 1 ya. Berarti nilai ini akan sama dengan ini. 1/1 min X gitu. R-nya tuh 1 ya. Makanya di sini nilai ini akan jadi apa? 1. X-nya kan yang ini nih. X-nya yang ini nih. 1 min P pangkat T gitu. Ini kan jadi R-nya di sini 1 gitu. Sama aja gitu. Jadi kita punya fungsi pembangkit momennya adalah P dikali pangkat T per 1 min P pangkat T gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk cari nilai harapan sama variannya sama ya. Teman-teman tinggal turunin ininya aja. Terus cari binomial negatif sekarang. Peluang kita punya binomial negatif dengan parameter R, P itu adalah seperti ini fungsi massa peluangnya. Kita akan menggunakan konsep deret Maclaurin ya teman-teman. Nah, deret Maclaurin sama kayak di atas karena kan geometrik itu sorry, binomial negatif tuh kan dari penjumlahan dari si apa namanya? Penjumlahan dari apa? Binomial negatif geometrik. Nah, fungsi pembangkit momennya berarti apa? Nilai harapan dari E pangkat X atau sama dengan sigma dari X sama dengan R sampai T hingga E pangkat TX PX gitu. Yang dimana berarti kita punya sigma dari X sama dengan R sampai T hingga. Ini teman-teman bisa lihat dari sini ya fungsi massa peluangnya. Teman-teman buka aja dari uh, mana ya? Gue lupa.
Gue itu masukinnya di responsi sih. Mana ya? Nah, sorry, bentar. Mana sih? Responsi di script tuh mana? Come on, man. Where? Wow. Materi 5 mana dah? Gue pun bingung sama catatan gue tuh. Kok hilang-hilangan? Oh, ini. Teman-teman bisa lihat kalau untuk yang... Oh, ini ya. Bukan, Cok. Sabar ya. Teman-teman bisa skip aja ya. Kalau butuh cepat-cepat. Mana sih? Jangan bikin gue emosi deh. Oke, Tata gue nggak menulis di sini ya. Nah, di sini gue menggunakan yang ini. X-nya itu dari sama dengan R, terus R plus 1, R plus 2, R plus 3. Gue pakai yang kayak gini. Ini pakai definisi yang ada di buku. Nah, nah teman-teman tinggal kerjain aja. Nanti kan berarti sigma dari sama X sama dengan R sampai T hingga E pangkat TX dikali sama fungsi masa peluangnya kan. X min 1, oh, berarti dari X sama dengan 0 dulu. Nah, X min 1, kombinasi X min 1, R min 1, P pangkat R, 1 min P, X min R kan. Nah, teman-teman lanjut habis itu. Di sini P pangkat R nggak mengandung R kan. Nggak mengandung X, sorry, nggak mengandung X. Karena nggak mengandung X bisa langsung keluar aja. Terus berarti di sini gue menggunakan konsep yang sama. Cuman tadi itu sebelumnya yang geometrik E pangkat T dikurang T. Sekarang E pangkat TR dikurang TR. Kenapa ada R-nya? Karena kan di sini ada parameter R gitu. Sebelumnya kan R-nya kita sama dengan 1 karena geometrik itu R sama dengan 1. Karena di sini negatif binomial berarti R ya R gitu. Makanya di sini E pangkat TR min TR gitu. Terus ya udah nanti E pangkat TR bisa keluar karena sama juga kan tadi kan E pangkat R yang keluar. Pangkat T, sorry, pangkat T. Nah, berarti kita punya di sini pangkat R bisa keluar karena nggak mengandung X. Bagi kita punya sigma dari X sama dengan R sampai T hingga kombinasi dari X min 1 R min 1 pangkat T dikali X min R. Karena kan di sini berarti kita punya apa? TX dikali min TR gitu. Berarti kita punya pangkat T X min R gitu. Nanti karena kita juga butuh ini nih, kita butuh menggabungkan ini kan. Baik nanti kita punya setelah kita gabungin pangkat T 1 min P dalam kurung kita pangkatin X min R gitu. Misalkan K jadi X min R. Jadi kan K-nya di sini K, di sini kan K. Jadi kita punya K-nya sama dengan sigma dari K sama dengan 0. Kenapa K sama dengan 0? Karena ketika K sama dengan X min R, berarti kan di situ batas awal tuh X sama dengan R. X sama dengan R kan. Berarti K itu sama dengan R min R sama dengan 0. Makanya kan di sini mulai dari 0. Terus ini pangkatnya jadi K kan. Karena di sini kan kita substitusi K sama dengan X min R. X min R berarti sama dengan K. Nah, terus di sini yang cukup menarik. Mana ya? Nah, X min 1 berarti kita punya apa? X min 1 sama dengan apa? X-nya di sini kita berubah jadi karena K sama dengan X min R berarti X sama dengan K plus R kan. Makanya X di sini jadi K plus R min 1. Nah, yang ini atas ini bisa kita sederhanakan. Kalau sorry, deret Maclaurin itu kita butuh K plus R min 1 kombinasi K plus R min 1 K kan. Nah, sedangkan di sini kita punyanya K plus R min 1 R min 1. Nah, ini yang agak berbeda. Maka kita bisa sederhanain nih. K plus R min 1 kombinasi K plus R min 1 R min 1 itu akan sama dengan apa? K plus R min 1 faktorial per R min 1 faktorial dikali K plus R min 1 dikurang R ditambah 1 faktorial gitu. Yang dimana berarti kita punya apa? K plus R min 1 faktorial per K faktorial R min 1 faktorial setelah kita operasiin. Ini kan sama dengan apa? Sama dengan K plus R min 1 K gitu. Kenapa kayak gitu? Karena nilai yang ini kombinasi dari ini akan jadi kombinasi K plus R min 1 K gitu. Kenapa? Karena nanti kalau bisa kita tulis ulang, ini kan jadi K plus R min 1 faktorial dibagi sama apa? Di bawahnya kita tulis K faktorial dulu kan. K faktorial ditambah dikali K plus R min 1 dikurang K kan faktorial. Jadi apa? K plus R min 1 faktorial per K faktorial. Ini kenapa gini anjing? Nah, nanti ini apa?
K min K. Jadi kita punya R min 1 faktorial. Nah, begini kan. Ini kan sama dengan ini tuh. Berarti kita bisa simpulin ini itu juga sama dengan ini. Kayak gitu. Dapat hasilnya jadi seperti yang ini kan teman-teman. Nah, ini baru kita bisa mendekatkan ke teorema dari Maclaurin anjing. Berarti kita punya sama seperti ini kan persis. Ya udah kita tinggal nulisin yang ini aja karena R-nya kan ada R di sini. Berarti kita punya ini akan sama dengan apa? Satu sigma yang ini akan jadi 1/1 min E pangkat T, 1 min P pangkat R gitu. Berarti nanti nilainya, karena di sini semua atas bawah juga punya R, kita bisa simpulkan. Jadi P dikali P dikali E pangkat T per 1 min E pangkat T dikali dalam kurung 1 min P, terus kita pangkatin R gitu. Hasilnya jadi seperti ini, terbukti. Kalau misalnya nyari nilai harapannya sambungan kedua, ya tinggal turunin aja sekali dua kali itu substitusi T sama dengan 0. Nah, sekarang kita mulai bergeser ke yang pembaca kontinu gitu. Misalkan kita punya uniform dengan parameter AB gitu. Maka kita punya fungsi keputusan peluangnya adalah 1/B min A untuk A-nya itu dari X-nya itu dari A sampai B gitu, di antara A sampai B. Maka fungsi pembangkit momen itu akan sama dengan nilai harapan E pangkat TX gitu, yang dimana kita punya gitu deh. Salah. Jadi kita punya konsepnya nilai harapan. Jadi integral dari minus hingga sampai hingga F pangkat X, Fx dx gitu. Kita masukin karena Fx ini adalah uniform, berarti kita punya batasnya dari A sampai B gitu. Batas bawah saya batas atasnya A sampai B kan. F pangkat X dikali 1/B min A dx gitu. Yang dimana berarti kita punya 1/B min A keluar karena nggak mengandung X, berarti kita punya integral dari A sampai B, E pangkat TX dx gitu. Yang dimana kalau misalnya kita integralin, kita punya 1/T pangkat X dievaluasi di A sampai B. Berarti kita punya setelah kita evaluasi di A sampai B, kita punya fungsi pembangkit momennya adalah 1/T dikali dalam kurung B min A dikali E pangkat BT dikurang E pangkat AT gitu. Dapat hasilnya kayak gitu. Ini masih simpel sih integralnya. Siapa tahu keluar kan. Terus nomor 7 normal mu normal, pembacak normal dengan parameternya mu dan sigma kuadrat. Sebenarnya bisa menggunakan langsung aja, cuman menurut gue lebih simpel ketika kita menggunakan pendekatan normal baku terlebih dahulu gitu. Jadi kayak ada yang mengerjakannya langsung menggunakan normal, tapi di sini gue menggunakan pendekatan normal baku karena lebih simpel menurut gue. Kan setiap orang punya referensi masing-masing. Nah, kita menggunakan pendekatan normal baku dulu nih. Misalkan normal baku itu apa fungsi kepekaan peluangnya? Fz sama dengan 1/akar 2pi E pangkat min Z kuadrat per 2. Dengan Z-nya itu intervalnya dari minus hingga sampai hingga. Maka MZT sama dengan nilai harapan E pangkat TZ gitu. Berarti sama dengan integral minus hingga sampai hingga E pangkat TZ dikali 1/akar 2pi dikali E pangkat min Z kuadrat per 2 DZ gitu. Nanti ini keluar aja karena nggak mengandung Z ya. Terus di sini yang ininya E pangkat TZ dikali sama E pangkat minus Z kuadrat per 2. Jadi E pangkat TZ dikurang Z kuadrat per 2 gitu. Terus di sini, wait gue lihat dulu apa yang akan gue lakukan. Kalau di sini kayak gua apa ya nyebutnya? Gua reformulate gitu. Maksudnya kayak gua adjust. Jadi kayak E pangkat T kuadrat per 2 dikurang Z min T dikuadratin per 2 gitu. Nanti di sini bisa bisa keluar yang E pangkat T kuadrat per 2 karena nggak mengandung Z. Jadi kita tinggal punya integral minus hingga sampai hingga E pangkat minus Z min T kuadrat dikuadratin per 2 dz gitu. Terus di sini kita memisahkan U itu sama dengan Z min T. Berarti kita punya integral minus hingga sampai hingga E pangkat min U kuadrat per 2 gitu. Karena DU-nya tetap sama dengan DZ, maka DZ di sini jadi DU doang. Nah, nilai yang ini, integral ini tuh pernah gue bahas di, kayak integral Gaussian deh kalau nggak salah ini. Dia ini gue pernah gue bahas di video mana gitu pas UTS. Teman-teman cari aja. Integral dari ini hasilnya udah pasti selalu akar 2pi gitu. Karena di sini hasilnya akar 2pi, ya udah berarti ini saling coret. Jadi kita tinggal punya E pangkat T kuadrat per 2. Jadi nanti MZT itu jadi E pangkat T kuadrat per 2 gitu. Nah, karena Z itu normal baku, dengan normal baku itu kita tahu sama dengan sorry,
karena Z itu adalah pubacak normal baku, yang dimana normal baku itu berarti Z sama dengan X dikurang nilai harapan X kan, berarti dikurang mu, dibagi sama varian, akar dari varian X, atau standar deviasi kan. Berarti kita punya X itu akan sama dengan X itu sama dengan Z dikali standar deviasi dikali sigma ditambah mu gitu. Maka MXT, kan kita mau cari nih MXT nih. MXT sama dengan nilai harapan E pangkat TX. Yang dimana nilai harapan dari E pangkat T dikali, nah X-nya kita nggak ada ganti ini nih. Z dikali sigma ditambah mu. Atau jadi nilai harapan dari E pangkat TX, TZ sigma ditambah T pangkat tambah T dikali mu gitu. Yang dimana kita bisa pecah jadi kayak gini dong. Kan berarti ini kan sama aja kayak mau ngomong apa gua? Ya, nilai harapan ya kita bisa pecah jadi kayak gini. Oh, ini kan jadi nilai harapan TZ sigma dikali nilai harapan dikali E pangkat T mu gitu. Bisa pecah jadi kayak begini. Terus nanti kita berarti punya E pangkat T mu eh, karena ini angka bukan pembacak, nanti hasilnya nilai harapannya jadi tetap ini, dan nilai harapan ini itu akan jadi MZ T dikali sigma gitu. Karena kan kita punya kalau misalkan sorry MXT, oh MZT itu kan sama dengan apa? Nilai harapan dari pangkat TZ gitu kan. Sedangkan berarti kalau misalkan kita punya MZ T sigma itu berarti sama dengan apa? Nilai harapan dari T-nya kita ganti jadi apa? T sigma kita kali Z gitu. Nggak bisa jadi kayak gitu kan. Nah, MZT sigma itu dapat dari mana? Kita lihat dari sini. MZT itu kan sama dengan E pangkat T kuadrat per 2. Berarti MZT sigma itu sama dengan apa? 1/2 dikali T sigma kuadrat. Dikuadratin. Maka nilai harapannya nanti akan jadi apa? T, oh sorry. Fungsi pembangkit momen dari X itu akan jadi nilai eksponen dari T dikali mu ditambah sigma kuadrat dikali T kuadrat dibagi 2 gitu. Yang terbukti seperti ini gitu. Terus ada lagi eksponensial. Eksponensial untuk mencari nilai nilai harapan dan momen keduanya dan var x-nya, variannya nanti juga tinggal diturunin aja sekali 2 kali gitu kan. Terus buat eksponensial, kita punya FKP-nya itu lambda E pangkat lambda min lambda X. Untuk X-nya lebih besar daripada 0 ya teman-teman. Berarti kalau misalnya kita ditanya fungsi pembangkit momen, berarti kita punya definisi apa? Nilai harapan dari E pangkat TX itu. Atau nilai integral dari 0 sampai T hingga E pangkat TX dikali FKP-nya kan. Lambda E min lambda X dx. Batasnya kenapa 0 sampai T hingga? Karena X itu mulanya dari 0 sampai tak terbatas gitu untuk eksponensial. Ini eksponensial dengan parameter lambda ya teman-teman. Nah, berarti kita punya lambda eh, integral dari 0 sampai tak hingga lambda keluar karena nggak mengandung X. Lambda 0 sampai tak hingga pangkat min lambda min T X dx gitu. Ini dimana nanti di sini bisa kita kerjakan sebenarnya di sini limit sebenarnya kayaknya teman-teman bisa langsung nulisin aja nanti hasilnya itu jadi 0, tapi jadi secara matematis nulisnya limit misalkan kita tak hingga ini kita jadiin A dengan limit A itu menuju tak hingga gitu. Berarti nanti kita punya, nanti kita integralin si ininya, kita integralin nanti jadi hasilkan min 1/lambda min T integral biasa aja. Pangkat lambda min TX kita evaluasi di 0 sampai A gitu. Berarti kita di sini punya, di sini 1 per minus 1/lambda min T itu bisa keluar. Jadi minus lambda per lambda min T karena nggak mengandung X ya. Jadi kita di sini punya limit A menuju tak hingga pangkat min A lambda min T dikurang sama pangkat min 0 gitu. Karena kan nanti min lambda min T dikali 0 jadi 0. Yang dimana nanti limit yang ini nilainya akan 0 karena min tak hingga itu nilainya 0 gitu. Nilainya 0 dikurang sama 1. Pangkat 0 kan 1 gitu. Berarti kita punya apa? Minus lambda per lambda min T dikali minus 1. Jadi hasilnya adalah lambda per lambda min T. Begitu ya teman-teman. Terus kita punya di sini gamma R lambda gitu. Untuk mencari nilai harapan
dan momen kedua dan varian tinggal harapan itu diturunin sekali, substitusi T sama dengan 0, dan kalau misalnya mau nyari nilai harapan X kuadrat momen kedua turunin 2 kali fungsi pembangkit momennya, kita substitusi T sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya gamma R, lambda gitu. Maka fx itu apa? Fungsi ulangan peluangnya. Lambda R per gamma R dikali X pangkat R min 1 dikali pangkat min lambda X gitu. Dengan X lebih besar daripada 0. Maka fungsi pembangkit momen dari X itu sama dengan nilai harapan E pangkat TX. Atau integral dari 0 sampai hingga E pangkat TX dikali lambda R per per lambda R per sigma R, per gamma R, sorry, dikali X pangkat R min 1 dikali E pangkat min X per X lambda dx gitu. Terus kita keluarin dulu aja nih yang nggak mengandung X kan teman-teman. Yang nggak mengandung X itu nilainya apa aja sih? Wait, let me think. Yang nggak mengandung X itu yang ini. Jadi ini kita keluarin lambda R per gamma R. Jadi integral dari 0 sampai hingga X pangkat R min 1 E pangkat min lambda min T dikali X dx gitu. Nah, ini sebenarnya nggak bisa teman-teman langsung selesaiin pakai integral biasa. Coba teman-teman ingat, kira-kira ini menyelesaikan menggunakan apa? Ya, benar sekali menggunakan konsep gamma ya teman-teman. Yang dimana kalau misalkan teman-teman punya, berarti kalau misalkan punya gamma alfa per beta pangkat alfa itu akan sama dengan apa? Integral dari 0 sampai hingga X pangkat alfa min 1 apa berarti? E pangkat eh, minus beta beta X dx gitu teman-teman ya. Maka di sini coba di sini alfanya jadi akhirnya kan punya integral yang ini kan. Ini harus dideketin pakai integral gamma teman-teman. Yang seperti di UTS. Alfanya jadi apa? Berarti alfa ini dapat dari bisa dilihat dari alfa min 1. Apakah di sini ada yang sesuatu min 1? Ada R. Berarti alfanya di R. Berarti kita punya gamma R gitu. Dikali sama apa? Beta pangkat lambda kan. Pangkat alfa. Alfanya kita udah tahu, alfanya R, tapi betanya apa? Nah, di sini E minus beta X gitu. Berarti sesuatu yang di depan minus X gitu. Pokoknya sesuatu eksponen. Kan kita punya eksponen. Pangkat min beta X. Berarti kita cari selain minus dan selain X gitu. Tata ada lambda min T. Berarti betanya ini adalah lambda min T. Jadi dikali 1 per lambda min T pangkat R. Pangkat alfa kan. Gitu. Jadi ini tuh bakal jadi beta. Ini beta. Ini tuh jadi alfa ya teman-teman. Jadi kita punya di sini lambda R per gamma R di lambda pangkat R dikali gamma R. Ulang. Kita punya lambda R dibagi gamma R. Kita punya lambda pangkat R dibagi gamma R dikali gamma R dikali 1 per lambda min T pangkat R. Saling hilang. Kita punya lambda R per lambda min T pangkat R. Atau kita punya lambda per lambda min T, kita pangkatin R ya teman-teman. Begitu. Selesai. Nah, terus ini kan sama kayak eksponen kan. Cuma nanti pangkatnya R gitu. Kan eksponen pangkat R sama dengan 1. Jadi cuma begini doang. Nah, sekarang nomor 5 nih. Jika GXS sorry tadi harusnya bukan. Wait, my bad. Apakah gue membuktikan itu pakai T? Iya, gue pakai T. Oh, ini fungsi pembangkit peluang ini. Nah, jika GXS adalah fungsi pembangkit peluang suatu perbacak X, maka buktikan bahwa GX aksen 1 sama dengan nilai harapan X, GX aksen 2 sama 1 sama dengan nilai harapan dari X dikali dalam kurung X min 1 gitu. Nah, kita lihat dulu nih pembuktian yang pertama. GX aksen 1, GX aksen GX kita turunin sekali, kita substitusi S sama dengan 1, itu bisa kita cari dengan apa? Berarti DS, D per DS dari nilai harapan X pangkat X. Karena kan GX S itu sama dengan apa? Nilai harapan. Ini untuk fungsi pembangkit peluang kayak begini kan. Nah, berarti kita turunin. Nanti kita substitusi S sama dengan 1.
Berarti kita punya D per DS dari sigma X sama dengan 0. Ini kita menggunakan diskret ya, walaupun nggak dikasih tahu kan. Sebenarnya bisa langsung turunin sih, cuman gue pakai ini dulu aja biar menggambarkan lebih jelas. Sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X S pangkat X peluang X gitu. Nanti kita substitusi S sama dengan 1. Kalau kita turunin, berarti kita punya apa? Sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X S pangkat X min 1. Ini kan turunin kan. X-nya turun, nanti pangkatnya jadi X min 1 gitu. PX. Berarti kita di sini substitusi S sama dengan 1. Ini kenapa sama dengan 0 nih? Sama dengan 1 kan teman-teman. Gue masih ngerekam nih. Wait. Masih. X sama dengan 1. S sama dengan 1 ya. Berarti kita di sini punya 1 pangkat X min 1 PX gitu. Dimana nilai ini kan akan 1 terus. Jadi kita punya sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X PX. Atau kita punya nilai harapan dari X gitu ya teman-teman. Sebenarnya bisa aja sih kalau teman-teman mau kayak gini. D per DS dari sini nih. Teman-teman bisa langsung nulis kayak gini. Turunannya itu kan berarti jadi apa? Jadi nilai harapan dari X S X min 1 kan. Terus substitusi S sama dengan 1. Ini kita punya nilai harapan dari nilai harapan dari X1 X min 1 gini kan. Jadi kita punya nilai harapan dari X berarti sama kan? Gitu. Bisa kayak gitu juga sebenarnya. Terus kalau kita mencari GX aksen 2 kita substitusi S sama dengan 1 berarti apa? D per DS dari si ini. Ini kan turunan pertama. Ini karena udah ada punya turunan pertamanya yaitu yang ini. Gue tarik ke sini, gue ambil ke sini. Jadi nanti kita turunin 2 kali, tapi karena kita udah turunin sekali sebelumnya, inget ya. Ini tuh harusnya kita turunin 2 kali nih. Yang ini kita turunin 2 kali. Cuman karena sebelumnya udah gue turunin sekali, jadi gue langsung ambil turunan pertamanya biar gue turunin sekali lagi kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gini harusnya. Gimana sih gue lupa nulisnya? D kuadrat gini ya. D per S kuadrat gini nggak sih nulisnya? Sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga S pangkat X min 1 gini ya. Oh, S pangkat X PA. PXX gini ya teman-teman. Tapi karena ini udah gue turunin sekali sebelumnya, jadi ya udah. Makanya di sini langsung gue ambil. Nah ini kan kita udah turunin sekali, kita turunin lagi sekali. Berarti kita punya apa? X min 1, S pangkat X min 2 di sini. Kenapa gue cuma X min 1? Gitu PX gitu. Tidak berarti sigma X sama dengan 0 sampai tak hingga X dikali X min 1 dikali 1 karena X kita substitusi 1 X pangkat X min 2. Nanti kan ini tetap hasilnya 1 terus. Berarti kita punya sigma dari X sama dengan 0 sampai tak hingga X dikali X min 1 PXX gitu. Yang dimana nilai ini akan sama dengan nilai harapan X dikali X min 1. Terbukti juga hasil seperti ini. Dan yang terakhir kita minta dibuktikan GX kita turunin sebanyak kali, kita substitusi S sama dengan 1, itu akan sama dengan nilai harapan X dikali X min 1 dikali X min 2 dikurang dikali sampai X min K plus 1 gitu. Misalkan kita punya GS itu kan sama dengan nilai harapan S pangkat X gitu. Berarti G kita turunin sekali itu misalkan fungsi pembangkit peluang kita turunin sekali, berarti itu kan sama dengan apa? Nilai harapan X dikali S X min 1. Ini konsepnya sama seperti yang ini ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan fungsi pembangkit momen kita turunin 2 kali jadi apa? Jadi nilai harapan X dikali X min 1 S pangkat X min 2. Kalau kita turunin 3 kali jadi apa? Jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pola kan ya teman-teman. Kita mendapatkan pola di mana kalau misalkan kita turunin sebanyak kali itu jadi apa? Nilai harapan X dikali X min 1 dikali X min 2 dikali sampai X min K plus 1 X pangkat K min X gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena teman-teman bisa lihat di sini pertama dari sini dulu deh. Di sini ketika 1 di sini X min 1, ketika 2 di sini X min 2, ketika 3 X min 3. Berarti di sini ketika K jadi X min K kan teman-teman. Terus di sini bisa kayak teman-teman lihat, di sini ketika 1 di sini X min 0. Paling terakhirnya X min 0. Di sini ketika ini di sini jadi X dikali X min 1.
Di sini ketika di sini jadi apa? X dikali X min 1 X min 2 yang dimana berarti belakangnya sini harus dikurang satu dari ini kan teman-teman. Berarti kan kalau di sini kalau kita punya K, berarti kan di sini kita punya ya berarti jadi X min K plus 1. Kenapa? Karena kalau misalkan di sini 3 biar sesuai kan X min 3 plus 1 jadi X min 2 gitu. Makanya di sini jadi harus ada K plus 1 gitu. Terus kita substitusi karena di sini ada angka satunya kan. Kita substitusi S sama dengan 1. Kalau GS 1 berarti apa? Nilai harapan X, GS turunan kedua terus kita substitusi S sama dengan 1 jadi nilai harapan X min X1, so ini substitusi 1 jadi apa? Nilai harapan X dikali X min 1 dikali X min 2. Dan berarti kalau kita punya nilai fungsi pembangkit peluang kayak turunin sebanyak kali kita substitusi S sama dengan 1, ya udah kita punya nanti nilai harapan X dikali X min 1 dikali sampai X min K plus 1. Terbukti ya teman-teman kayak gitu. Karena kan di sini 1, nanti hasilnya akan selalu 1 mau dipangkatin sampai sejuta, sampai tak hingga pun juga pangkatnya 1 gitu. Begitu ya teman-teman. Terus ada banyak banget ya ternyata. Terus untuk nomor ke-6 buktikan teorema 10.3, 10.4 dan 10.5. Nah, untuk 10.3 itu kan dikatakan teorema 10.3 itu jika X1, X2 sampai Xm adalah M pembacak binomial bebas dengan parameter berturut-turut N1, P, N2, P dan sampai Nm, P, maka X1 tambah X2 tambah Xm adalah pembacak binomial dengan parameter N1, N2 dan Nm dan N1, N2 tambah N1 tambah N2 tambah titik sampai tambah NM dan P gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita punya pembacak binomial sebanyak M gitu, ada pembacak binomial sebanyak M dengan parameter itu masing-masing N1, P, N2, P sampai Nm, P. Jadi yang berbeda dari masing-masing pembacak ini adalah N-nya doang, tapi peluangnya tetap sama. Kalau misalnya pembacak itu kita jumlahin, itu akan tetap menyebar binomial dengan yang berubah itu parameternya N doang parameternya itu apa? Penjumlahan dari parameter N1, N2 sampai Nm, P gitu. Nah, misalkan di sini kita punya XI ini menyebar binomial NI, P gitu dengan I-nya itu dari 1 sampai M. Berarti kita punya MXI T atau fungsi pembangkit momen dari pembacak XI dengan I-nya itu 1 sampai M ya. Itu akan sama dengan peluang E pangkat T ditambah 1 min P kita pangkatin NI gitu. Berarti MX MX1 tambah MX2 tambah titik sampai XM T. Jadi fungsi pembangkit momen dari X1 ditambah X2 tambah X3 sampai M itu akan sama dengan fungsi pembangkit momen X1 kita kali fungsi pembangkit momen X2 dikali sampai fungsi pembangkit momen XM gitu. Berarti di sini kita punya apa? P pangkat P kita punya P pangkat P dikali E pangkat T ditambah 1 dikurang P kita pangkatin N1 terus dikali P dikali E pangkat T ditambah 1 dikurang P kita pangkatin N2 dikali sampai P dikali E pangkat T ditambah 1 min P pangkat NM gitu. Dan kalau kita punya dalamnya ini sama. Ingat kalau misalkan teman-teman punya X A dikali XB dikali XC itu sama dengan apa? X pangkat A tambah B tambah C kan. Nah, karena dalamnya ini sama nih, ini kan sama, ini sama, ini sama. Berarti kan anggap aja itu X gitu. Baik kita punya apa? P dikali E pangkat T ditambah 1 min P, kita kali sama kita yang pangkat, tinggal penjumlahan dari pangkatnya aja, N1 tambah N2 sampai Nm. Nah, misalkan N ini sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari Ni. Berarti sama dengan N1, N2 tambah Nm. Maka kita punya P E pangkat T plus 1 min P pangkat N. Nah, ini kan sama seperti apa? Sama seperti binomial. Binomial, bener nggak? Ini kan binomial juga. Ini tuh fungsi pembangkit momen dari binomial. Dengan N itu sama dengan ini ya. Teman-teman harus kalau mau bikin kayak gua gini, harus dideskripsiin N itu apa. Jangan tiba-tiba N. Jadi X1 tambah X2 tambah titik-titik sampai XM akan menyebar binomial dengan parameter penjumlahan dari N, Ni dengan I-nya itu 1 sampai dengan M, P gitu. Jadi ini juga akan menyebar binomial dengan parameter N1 tambah N2 tambah N3 sampai Nm, P gitu.
Gitu ya teman-teman. Lanjut ke teorema 10.4. Jika X1, X2, dan X sampai Xn adalah n pubah acak Poisson yang bebas dengan parameter berturut lambda 1 sampai lambda n, maka X1 tambah X2 sampai ditambah Xn adalah pembaca Poisson juga dengan parameter lambda 1 sampai ditambah sampai lambda n gitu. Jadi intinya ketika kita punya pubah acak sebanyak n, yang dimana setiap pubah acak itu menyebar Poisson dengan parameter lambda masing-masing, berarti lambda 1, lambda 2 sampai lambda n, maka penjumlahan dari parameter tersebut akan penjumlahan dari pubacak tersebut akan menyebar Poisson juga. Menyebar Poisson apa? Menyebar Poisson penjumlahan dari masing-masing parameter pubacak tersebut. Jadi misalnya kita punya XI ini menyebar Poisson lambda I gitu dengan parameter lambda I. Dengan I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai N. Maka fungsi pembangkit momen dari XI itu akan sama dengan E pangkat lambda I dikali E pangkat T min 1 gitu. Ini kan fungsi pembangkit momen dari Poisson aja gitu. Cuman beda di sini lambda I gitu. Biasanya kan lambda. Dengan I-nya itu 1 sampai N ya teman-teman. Maka MX1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn itu akan sama dengan fungsi pembangkit momen X1 dikali fungsi pembangkit momen X2 dikali sampai fungsi pembangkit momen Xn gitu ya teman-teman. Berarti kita punya E pangkat lambda 1 T min 1 dikali E pangkat lambda 2 E pangkat T min 1 dikali sampai E pangkat lambda N dikali E pangkat T min 1 gitu. Kita menggunakan konsep ini ya kan, sub 1, 2, 3 sampai N gitu. Nah, ini konsepnya juga sama kayak tadi kan. Kalau misalnya kita punya X pangkat A dikali, oke, kita punya di sini kalau kita misalnya E pangkat A dikali E pangkat B dikali E pangkat C jadi apa? E pangkat A tambah B tambah C ya teman-teman. Nah, berarti kita punya seperti ini. Gini kan teman-teman. Berarti ini kita punya apa? E pangkat lambda 1, E pangkat T min 1 ditambah lambda 2 dikali E pangkat T min 1 tambah sampai lambda N E pangkat T min 1. Berarti nanti kita punya penjumlahan apa? E pangkat lambda 1 tambah lambda 2 tambah titik-titik sampai lambda N dikali E pangkat T min 1. Misalkan lambda ini adalah penjumlahan dari lambda I atau sigma dari I sama dengan sampai N lambda I atau sama dengan lambda 1 tambah lambda 2 tambah titik sampai tambah lambda N gitu. Berarti kita punya E pangkat lambda E pangkat T min 1 dengan lambdanya itu tuh ini ya, lambda tuh ini. Teman-teman harus mendeskripsikan, jangan tiba-tiba lambda, kalau nggak salah nanti. Nah, kan berarti kan ini juga menyebar Poisson. Berarti X1 tambah X2 tambah Xn akan menyebar Poisson dengan parameter itu adalah lambda. Ini mana lambda adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Lambda I sama dengan berarti lambda 1 tambah lambda 2 tambah sampai tambah lambda N. Makanya terbukti seperti ini. Gitu kan. Nah, terus yang terakhir ada 10.5, teorema 10.5. Jika X1 sampai Xn ini ada N pubacak normal yang bebas, dengan parameter berturut-turut mu1 untuk X1 berarti mu1 sigma kuadrat 1. Terus kalau misalnya untuk X2 berarti mu kuadrat X X2 kuadrat. Terus kalau untuk X sampai nanti Xn berarti parameternya mu n, sigma n kuadrat gitu. Maka X1 tambah X2 sampai tambah Xn adalah pubacak normal dengan parameter mu1 tambah mu2 sampai mu n. Dan sigma parameter itu jadi penjumlahan mu dan penjumlahan sigma kuadratnya gitu. Misalkan X ini menyebar. Oke, kita mulai. Misalkan XI menyebar normal mu I, sigma I kuadrat gitu. Dengan I-nya itu 1, 2, sampai N. Nah, MXI sama dengan eksponen dari mu IT ditambah mu I kuadrat T kuadrat per 2. Ini kan fungsi pembangkit momen dari eksponen aja. Dengan I-nya itu 1 sampai N ya, teman-teman. Maka MX1 tambah X2 tambah XN nanti akan sama dengan apa? MX1 dikali MX2 dikali sampai MXN. Intinya ini kan dari tadi ini muncul terus nih. Ini tuh setahu gue muncul di sebelum teorema ini ya. Nanti kan teman-teman pas buka PPT Pawayan, teman-teman lihat atasnya itu dapat kayak gini. Konsep kita menggunakan konsep ini ya. Jadi kita punya eksponen pangkat kita cari ini. MX1 itu apa? Berarti eksponen pangkat minus mu1 dikali T ditambah sigma 1 kuadrat dikali T kuadrat per 2. Terus ini ya udah ganti aja jadi untuk MX2 jadi E pangkat mu2 dikali T ditambah sigma kuadrat sigma 2 kuadrat
T kuadrat per 2. Terus ini kalau MXN berarti dikali sampai MXN, berarti E pangkat mu N dikali T ditambah sigma N kuadrat dikali T kuadrat per 2. Atau nanti kita bisa jumlahin seperti ini kan. Atau nanti kalau kita sederhanain, berarti kita punya apa? Pangkat mu 1 tambah mu 2 tambah sampai mu N dikali T ditambah sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat ditambah sampai sigma N kuadrat dikali T kuadrat per 2 gitu. Misalkan di sini mu itu sama dengan I sama dengan 1 sampai N di mana mu I ya sorry. Misalkan mu itu sama dengan sigma I sampai N, I sama dengan 1 sampai N, mu I, yang dimana berarti mu itu sama dengan mu 1 tambah mu 2 tambah sampai mu N, dan sigma kuadrat itu kita definisikan sebagai I sama dengan 1 sampai N, sigma dari I sama dengan 1 sampai N, dengan sigma I sama dengan sigma I kuadrat itu berarti sigma kuadrat itu berarti sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat ditambah sampai sigma kuadrat N. Berarti kita punya E pangkat mu T mu dikali T ditambah sigma kuadrat dikali T kuadrat per 2. Nah, ini kan menyebar normal juga. Ini fungsi pembangkit momennya normal. Jadi, X1 tambah X2 tambah Xn sampai Xn maksudnya akan menyebar normal dengan penjumlahan parameter mu, dengan parameternya, penjumlahan mu, dan penjumlahan sigma kuadratnya gitu teman-teman. Jadi gitu untuk pembuktiannya. Ya gitu. Jadi emang kayak konsep kayak pernah gue ceritain juga jelasin juga kayak Poisson, penjumlahan Poisson akan menyebar Poisson juga, penjumlahan binomial akan menyebar binomial juga dengan penjumlahan parameternya, penjumlahan normal juga akan menyebar normal juga dengan parameternya kayak gitu. Dan ini akan terpakai nanti di konsep kalau misalnya teman-teman di teris itu ada yang namanya close under convolution. Walaupun nanti ada berbeda sedikit menggunakan fungsi pembangkit peluang tapi konsepnya sama aja kayak gitu. Konsep di mana sebaran ini juga dijumlahin akan menyebar ini juga gitu, akan menyebar dengan sebaran yang sama tapi parameter yang berbeda gitu. Nah, sekarang soal terakhir gitu. Jika X menyebar normal 1,2 dan Y menyebar normal 2,4 serta X dan Y adalah bebas, maka tentukan ABC itu. Misalkan X menyebar normal 1,2 dan Y menyebar normal 2,4. Nah, misalkan sini buat yang A ya. Misalkan W itu sama dengan X tambah Y. Maka W menyebar normal 1 tambah 2 tambah 4. Maka W akan menyebar normal 3,6. Ini kan menggunakan konsep yang kita udah buktikan sebelumnya ya teman-teman. Yang di sini nih. Gitu. Berarti A ini peluang X tambah Y lebih besar daripada 0 sama dengan peluang W lebih besar daripada 0. Nah, W ini kan menyebar normal 3,6. Untuk mencari peluangnya kita bisa menggunakan konsep normal baku. Jadi ingat kok. Oh shit. Misalnya kita punya peluang sorry. X ini menyebar mu, sigma kuadrat gitu. Berarti kalau misalnya kita tanya peluang X lebih besar daripada A gitu. Berarti kita punya apa? Kalau bisa mau cari peluang X dikurang nilai harapan X dikurang standar deviasi dari X gitu. Lebih besar daripada A dikurang nilai harapan X per standar deviasi X. Jadi nanti peluang Z lebih besar dari A min nilai harapan X per standar deviasi X. Atau teman-teman harus ya gini kalau untuk mencari tabel normal. Karena tabel normal ini harus kurang dari ya bentuknya teman-teman. Gitu. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kita kan punya peluang W lebih besar daripada 0. Kita normal bakukan. Berarti karena tadi W itu menyebar 3,6, berarti peluang W dikurang 3 per akar 6 lebih besar daripada 0 dikurang 3 per akar 6. Atau peluang Z lebih besar daripada minus 1,2247. Atau berarti kita punya nanti jadi 1 dikurang P Z kurang dari sama dengan kurang dari 1 dikurang peluang Z kurang dari 1 minus 1,2247. Nah, ini bisa teman-teman cari ini peluang yang ininya hari dikurang dapat segini atau dari sini bisa teman-teman langsung tulis dari jadi normal 1,2247. Nanti hasilnya sekitar 0,8897 ya teman-teman. Nah, selanjutnya buat yang B, misalkan W sama dengan X min Y gitu. Karena di sini kan P X min Y kurang dari sama dengan kurang dari 1. Nah, berarti nilai harapan W itu bisa kita cari dengan apa?
nilai harapan dari X min Y sama dengan nilai harapan X dikurang nilai harapan Y. Berarti 1 dikurang 2. Karena kan X-nya itu apa tadi? X-nya itu 1, Y-nya itu 2 kan. Berarti kita punya nilai harapan W itu min 1. Maka var W itu var X tambah var Y. Sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Berarti 2 ditambah 4 atau 6. Berarti W ini akan menyebar di sini. W menyebar normal min 1,6. Berarti atau sebenarnya bisa kayak gini aja. Mana gue lihat PPT Pawayan itu. Wait ya. Mana ya PPT Pawayan. Itu tema sih. Aku baca bebas ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Itu pakai teorema juga bisa ya, teman-teman. Nah, jika X1, nah kan teoremanya itu menyatakan X1 ini akan penjumlahan X1 tambah X2 tambah Xn itu akan menyebar jadi gini, kalau misalnya teman-teman menggunakan konsep pewaian, teman-teman bisa kayak gini juga. Nah, teman-teman bisa ngertiinnya kayak gini. Oh, bukan ini dong. Nah, ini teman-teman bisa berarti W ini atau W ini menyebar normal dengan penjumlahan apa sih? Penjumlahan sigma I sama dengan 1 sampai N alpha I mu I gitu. Koma sigma I sama dengan 1 sampai N. Oh, sorry bukan alpha. Itu alpha sih sebenarnya. Alpha I kuadrat dikali sigma I kuadrat gitu. Berarti kan W itu yang menyebar normal. Normal apa? Ini N sampai 2 berarti ya. N sampai 2. Berarti kita punya apa? Alpha. Oh sorry. Alpha 1 mu 1 tambah alpha 2 mu 2 ditambah uh, alpha alpha apa berarti? Alpha kocak. Alpha 1 kuadrat sigma I kuadrat sama 1 kuadrat. Oh, ini koma dong, sayang. Tambah 2 kuadrat 2 kuadrat gini. Atau nanti berarti kita punya apa? Alfanya tuh lihat dari mana sih? Alfanya tuh lihat dari sini, teman-teman. Alfanya itu bisa lihat dari sabar. Alfanya itu bisa dilihat dari sini. Untuk yang XI berarti alfanya 1. 1 dikali mu 1. Mu satunya berarti berapa? Mu satunya itu 1 ya. Mu nya 1 dikali 1. Alfa 2-nya berapa? -1 karena Y-nya ini kan -1 gitu. Di sini -1 dikali mu 2-nya tadi 2 kan, koma 1 kuadrat dikali apa sih? 24 kali 2 ditambah -1 kuadrat dikali 4 gitu. Berarti kita punya apa? Sini -1,46. 6 gini ya, teman-teman. Dapat sama kan hasilnya. Berarti kita punya peluang, karena di sini kita punya peluang X min Y kurang dari sama dengan 1. Nggak bisa digeser, Cok. Berarti kita punya peluang W kurang dari 1. Kita normal bakuin, berarti kita punya peluang W dikurang dalam kurung min 1 per akar 6. Kurang dari 1 min 1 dikurang 1. 1 dikurang min 1 per akar 6. Berarti kita punya peluang Z kurang dari 2 per 6 atau normal dari 0,816, yaitu sekitar 0,7929. Nanti kalau teman-teman misalkan gue salah ngitung normal, kasih tahu ya. Takutnya gue salah ngitung lagi. Nah, untuk yang C misalkan W itu sama dengan 2X tambah 3Y gitu. Nilai harapan W itu sama dengan apa? Nilai harapan 2X tambah 3Y. Berarti kita punya 2 dikali nilai harapan X ditambah 3 dikali nilai harapan Y. Berarti kita punya 8 nanti. Terus var W juga konsepnya sama. Kira 44. Atau kita bisa menggunakan konsep teorema yang ini ya, teman-teman. Tinggal ganti berarti alfa di sini 2. Terus alfa satunya itu 2. Dan alfa 2-nya itu jadi 3 ya, teman-teman. Berarti kita punya peluang 2X tambah 3Y lebih besar daripada 10. Itu sama dengan peluang W lebih besar daripada 10. Berarti kita normal bakuin aja. Berarti W dikurang nilai harapan W per standar deviasi dari W ya. Berarti kita punya W dikurang 8 dibagi akar dari 44 lebih besar dari 10 dikurang 8 per akar 44. Atau kita punya normal dari minus 0,3015 atau sekitar peluangnya berarti 0,3815. Jadi gitu ya, teman-teman, untuk pembahasan soal yang ini. Jadi kalau misalkan yang ini, ya teman-teman usahain bisa membuktikan fungsi pembagi
momen ya, karena bakal keluar di kuis. Terus jangan lupa cara mencari nilai harapan ya. Cari nilai harapan tadi gue jelasin juga gimana caranya. Ya udah tinggal turunin sekali fungsi pembangkit momen kalau buat nilai harapan, nanti substitusi T sama dengan 0. Kalau mencari momen kedua berarti turunin 2 kali, substitusi T sama dengan 0. Dan kalau varian tinggal cari aja nilai harapan X dikurang nilai harapan X kuadrat dikurang nilai harapan X di kuadrat ya. Jadi segitu aja video untuk pembahasan kali ini. Semangat kuisnya, semangat uasnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja. Tapi kalau slow respon maaf banget karena gue juga lagi belajar buat uas gue. Oke. See you in simulasi, atau see you di pertemuan video selanjutnya. Bye bye, semangat teman-teman.